Pukul 9 pagi di kelas biologi. Saya menyandarkan kepala di atas lengan sambil memandangi jarum panjang yang membuat putaran. Berbunyi tik-tok, tik-tok, muncul dan tenggelam bergantian dengan penjelasan guru yang membosankan mengenai kromosom dan mitosis. Ya, seperti anak usia 13 tahun lainnya yang terjebak dalam suatu ruang kelas yang dipenuhi murid, diterangi lampu pijar, dan itu sangat membosankan. Tak lama terdengar pintu diketuk. Pak Price, kepala sekolah, melongo ke dalam kelas kami. "Permisi mengganggu, Mark, bisakah kamu keluar dengan saya sebentar?" "Oh iya, satu lagi, dan bawa barang-barangmu." Wow, pikiran saya aneh. Biasanya anak-anaklah yang disuruh menemui kepala sekolah. Jarang kepala sekolah datang menemui mereka. Saya meraih barang-barang saya dan meninggalkan ruangan. Lorong sudah sepi. Ratusan loker berwarna kuning kunyit seperti membentuk cakrawala. "Mark, bisa antar Bapak ke lokermu, tolong?" "Tentu," jawab saya, sambil ngeloyor seperti siput menyusuri lorong, bercelana baggy, rambut acak-acakan dengan t-shirt Pantera dan kebesaran, dan lain sebagainya. Kami sampai di loker saya. "Tolong buka," kata Pak Price, dan saya pun mengerjakannya. Dia melangkah di depan saya dan mengambil jaket saya, tas olahraga saya, tas punggung saya, semua isi loker, kecuali beberapa buku catatan dan pensil. Dia mulai berjalan menjauh. "Tolong ikuti saya," ujarnya. Tanpa menengok ke belakang, saya mulai merasa tidak nyaman. Saya mengikuti ke kantor. Di sana, dia meminta saya untuk duduk. Dia menutup pintu dan menguncinya. Dia berjalan ke arah jendela dan mengatur tirai agar tidak terlihat dari luar. Telapak tangan saya mulai berkeringat. Ini bukan pertemuan dengan kepala sekolah yang biasa. Pak Price duduk dengan tangan tenang menggeledah barang-barang saya, memeriksa kantong, membuka setiap resleting, mengebaskan baju olahraga saya, dan membiarkan tergeletak di lantai begitu saja. Tanpa memandang saya, Pak Price bertanya, "Kamu tahu apa yang saya cari, Mark?" "Tidak," jawab saya. "Narkoba." Kata tersebut nyaris membuat jantung saya copot. Narkoba?" Saya mendadak gagap. "Jenis apa?" saya tanya lagi. Dia menatap saya dengan tajam. "Saya tidak tahu. Kamu punya jenis apa?" Dia membuka salah satu binder dan memeriksa kantong-kantong kecil untuk pena. Keringat saya bermunculan seperti jamur tumbuh di musim hujan, menyebar dari telapak tangan saya ke lengan dan sekarang ke leher. Kening saya berdenyut karena derasnya darah yang mengalir ke otak dan wajah saya. Seperti kebanyakan anak usia 13 tahun yang baru saja dituduh memiliki narkoba dan membawanya ke sekolah. Rasanya saya ingin melarikan diri dan bersembunyi. "Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak bicarakan," saya memprotes. Kata-kata saya terdengar jauh lebih buruk dari saya kira. Saya merasa sepertinya sekarang ini saya terdengar meyakinkan. Atau mungkin tidak. Mungkin sebaiknya saya terdengar ketakutan. Apakah pembohong terdengar ketakutan atau meyakinkan? Mau seperti apa suara yang keluar? Saya selalu ingin dengar sembari menutup telinga dan mata saya. Malah karena kurangnya komponen kepercayaan diri, ketidakpercayaan diri saya tentang suara saya yang terdengar kurang seperti percaya diri membuat saya semakin kurang percaya diri. Sial, lingkaran setan itu lagi. "Kita lihat saja nanti," ujarnya, memalingkan perhatian ke tas punggung saya yang terlihat seperti punya ratusan kantong. Setiap kantong berisi dengan barang-barang konyol khas remaja.
bolpen warna, lembar catatan yang dibagikan di kelas, CD lagu awal 90-an dengan wadah yang retak, spidol cepat kering, dan buku gambar usang yang hilang separuh halamannya, debu, serpian kain, serta kotoran yang tertumpuk selama masa-masa SMP saya yang gila. Puluh saya pasti bergerak dengan kecepatan cahaya karena waktu seolah memanjang dan melebar sendiri, sehingga detik-detik yang berlalu dari jam kedua biologi pukul 9 pagi tersebut sekarang terasa sangat lama seperti di zaman Paleolítik. Dan saya pun tumbuh dan sekarat setiap menit. Hanya ada saya dan Pak Price dan kantong tas punggung saya yang seakan-akan tak berdasar. Suatu saat di zaman Mesolitik, Pak Price pun selesai memeriksa tas saya. Karena tidak menemukan apapun, dia terlihat bingung. Dia mengembalikan tas dan isinya berceceran di lantai kantornya. Sekarang gantian, dia yang berkeringat, badannya, semuanya, rambutnya pun ikut berkeringat. Bedanya, jika saya penuh dengan rasa takut, dia justru penuh dengan amarah. Tidak bawa narkoba hari ini, hah? Dia mencoba terdengar biasa saja. Tidak, begitu pula saya. Dia menyambar barang-barang saya, memisahkan setiap benda, dan membentuk tumpukan-tumpukan kecil di sebelah alat gym saya. Jaket dan tas punggung saya sekarang terbaring kosong dan tak berdaya di pangkuannya. Dia menghela nafas dan menatap dinding. Seperti kebanyakan anak usia 13 tahun yang terkunci dalam satu ruang bersama seorang pria dengan kalap melampari barang-barangnya ke lantai. Saya ingin menangis. Pak Price menandai semua barang yang telah disendiri-sendirikan di lantai, alias dicecerkan. Tidak ada yang haram atau ilegal, tidak ada narkoba, bahkan tidak ada apapun yang melanggar kebijakan sekolah. Dia menghela nafas lagi, kemudian mengempaskan jaket dan tas punggung saya ke lantai. Dia sedikit membungkuk dalam posisi duduk, kemudian menyandarkan siku ke lutut, membuat wajahnya setinggi wajah saya. Dia berkata, "Mark, saya akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak jujur, semua ini akan menjadi lebih mudah. Jika ternyata kamu berbohong, ini akan menjadi lebih buruk." Seolah menyambut aba-aba, saya menelan ludah. "Sekarang katakan yang sejujurnya," Pak Price mengomando. "Apakah kamu membawa narkoba ke sekolah hari ini?" Dengan melawan air mata yang hampir jatuh dan teriakan yang tertahan di tenggorokan, saya menatap balik wajah orang yang menyiksa saya. Dengan nada membela, mati-matian berusaha lolos dari horor masa remaja, saya berkata, "Tidak, saya tidak punya narkoba. Saya sama sekali tidak tahu apa yang Bapak bicarakan." "Baiklah," katanya, menunjukkan tanda menyerah. "Saya rasa kamu bisa mengambil barang-barangmu dan keluar." Rupanya dia berusaha untuk berakhir kalinya melayangkan pandangan ke tas punggung yang kempes, teronggok seperti janji yang diingkari di lantai kantornya. Sambil lalu dia meletakkan satu kaki ke atasnya, menginjak ringan, benar-benar sebuah upaya terakhir. Dengan cemas saya menunggunya berlalu, sehingga saya bisa meneruskan hidup saya dan melupakan seluruh mimpi buruk ini. Namun kakinya berhenti pada sesuatu. "Apa ini?" tanyanya mengetuk dengan kakinya. "Apanya yang apa?" balas saya. "Masih ada sesuatu di sini." Dia mengangkat tas dan mulai merasakan sesuatu di sekitar bagian bawah tas. Sontak ruangan tampak kabur, semua terasa berputar. Ketika masih muda, saya termasuk anak yang pandai. Saya mudah berteman, tapi saya begal. Yang terakhir adalah kata yang paling manis yang bisa saya gunakan. Saya pemberontak, tukang bohong, gampang naik darah, dan penuh rasa kebencian. Ketika berusia 12 tahun, saya meretas sistem pengamanan rumah saya sendiri dengan magnet lemari es. Jadi saya bisa menyelinap keluar rumah tanpa ada yang tahu di tengah malam.
Lalu saya dan seorang teman memasuki parcelining mobil ibunya ke posisi throttle dan mendorong pelan-pelan ke jalan sehingga kami bisa mengendarai mobil tanpa membangunkan seorang pun. Saya sengaja membuat tulisan tentang aborsi karena saya tahu guru Inggris saya adalah seorang Kristen konservatif, garis keras. Lain waktu saya dan seorang teman lain mencuri rokok ibunya dan menjualnya ke anak-anak lain di belakang sekolah. Dan saya juga memotong bagian bawah tas punggung saya, lalu menyulapnya menjadi kantong rahasia untuk menyembunyikan ganja. Kantong tersebut yang sama ditemukan Pak Price setelah menginjak narkoba di bagian bawah tas saya. Saya telah berbohong, dan sesuai janjinya, Pak Price mengembalikan tindakan serius. Beberapa jam kemudian, seperti kebanyakan anak usia 13 tahun yang diborgol di kursi belakang mobil polisi, saya mengira hidup saya telah berakhir. Dan benar semacam itu, orang tua saya mengurung saya di rumah. Saya tidak boleh menemui teman-teman saya dalam waktu yang tidak ditentukan. Sejak dikeluarkan dari sekolah, saya terpaksa bersekolah di rumah di sisa tahun ajaran itu. Ibu saya menyuruh saya potong rambut dan membuang semua baju Marilyn Manson dan Metallica. Yang bagi remaja di 1998 ini sama dengan dihukum mati dengan cara yang menyedihkan. Ayah saya menyeret saya ke kantornya di pagi hari dan memerintahkan saya untuk memasukkan berkas-berkas selama berjam-jam. Begitu homeschool berakhir, saya dikirim ke sebuah sekolah Kristen swasta yang kecil, di mana, dan ini tidak akan mengejutkan Anda, saya tidak terkesan. Dan tak lama setelah saya akhirnya membersihkan perbuatan saya dan meluruskan jalan saya serta belajar nilai tanggung jawab Kristen yang baik, orang tua saya memutuskan untuk bercerai. Saya mengatakan semua ini kepada Anda hanya untuk menunjukkan bahwa masa remaja saya sungguh seperti tahi. Saya kehilangan semua teman saya, komunitas saya, hak hukum saya, dan keluarga saya hanya dalam 9 bulan saja. Terapi saya ketika saya berusia 20 tahun menyebut ini adalah istilah suatu pengalaman yang sungguh traumatis. Dan saya bakal menghabiskan setidaknya 10 tahun ke depan untuk bekerja keras menerima masa kelam itu, supaya tumbuh menjadi orang yang tak terlampau depresif meski masih tetap brengsek. Masalah di rumah saya saat itu sama sekali bukan diakibatkan oleh ucapan atau tindakan buruk, tapi lebih karena semua hal buruk yang harusnya dikatakan atau dilakukan namun tidak terlaksana. Keluarga kami membina rumah tangga dengan cara yang sama seperti Warren Buffett yang menghasilkan uang, atau cara Jenna Jameson yang menggeliat di atas ranjang. Kami juaranya. Bisa saja rumah kami terbakar habis dan kami masih berkata, "Oh tidak, semua baik-baik saja." Sedikit hangat sih, tapi sungguh semua baik-baik saja. Ketika orang tua saya bercerai, tidak ada piring yang pecah, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada saling teriak tentang ini dan itu. Mereka menyempatkan diri untuk meyakinkan saya dan abang saya bahwa kejadian ini terjadi sama sekali bukan kesalahan kami. Kami diberi sesi tanya jawab. Ya, Anda tidak salah membaca tentang logistik dan kesepakatan baru di kehidupan yang baru. Tidak ada tangis yang pecah, tidak ada suara meninggi. Saya dan abang saya mencoba menguping pembicaraan empat mata ayah dan ibu. Dan satu-satunya petunjuk yang terdengar secara jernih adalah, tidak ada di antara kita yang selingkuh. Oh, bagus. Ruangan cuma sedikit hangat sih. Tapi sungguh tidak ada yang terbakar. Semua baik-baik saja. Orang tua kami adalah orang yang baik. Saya tidak menyalahkan mereka atas peristiwa ini. Saya sangat mencintai mereka. Mereka mempunyai kisah dan perjalanan hidup sendiri, sama seperti semua orang tua dan sama seperti yang dilakukan orang tua dari orang tua kita. Dan seperti semua orang tua saya dengan penuh kesadaran meneruskan sebagian masalah mereka pada saya, seperti yang kemungkinan saya wariskan ke anak-anak saya. Ketika tetek bengek pengalaman traumatis semacam ini terjadi dalam kehidupan kita, secara tidak sadar kita mulai merasa seolah masalah ini tidak akan pernah mampu diselesaikan. Dan asumsi ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah ini membuat kita merasa sedih dan tak berdaya.
Tetapi ini juga mengakibatkan hal lain. Jika kita punya masalah yang tidak terselesaikan, alam bawah sadar kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak istimewa atau gagal dalam arti tertentu, bahwa kita entah bagaimana tidak seperti orang lain, dan karena itu beberapa aturan berlaku berbeda untuk kita. Alasannya sederhana, kita merasa istimewa. Rasa sakit dari masa remaja saya menuntun saya ke jalan keistimewaan sepanjang masa dewasa awal saya. Mirip dengan keistimewaan Jimmy bermain di kancah dunia bisnis, di mana dia berpura-pura sukses besar. Keistimewaan saya ada di dunia percintaan dengan para wanita. Trauma saya membelit seputar isu yang keintiman dan penerimaan, dan saya merasa ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang secara berlebih untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa saya memang dicintai dan diterima setiap waktu. Dan sebagian dampaknya saya mengejar perempuan seperti pemandangan kebas salju yang terbaca bercerita. Semakin dalam rasa sakit, semakin kita merasa tak berdaya menghadapi permasalahan kita. Dan semakin banyak keistimewaan yang kita perlu sebagai kompensasi atas permasalahan tersebut. Keistimewaan ini bekerja dalam salah satu cara berikut. Yang pertama, saya luar biasa dan kalian semua payah, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. 2. Saya payah dan kalian semua luar biasa, jadi saya berhak mendapat perlakuan istimewa. Jalan pikiran kedua hal tersebut berlawanan, tapi intinya keegoisannya sama. Dalam kenyataannya, Anda akan sering melihat orang-orang bergantian menerapkan yang pertama atau yang kedua. Entah mereka sedang berada di atas atau di bawah roda nasib, tergantung masanya, atau seberapa baik mereka mengatasi kecanduan mereka pada saat itu. Sebagian besar orang tepat saat mengidentifikasi orang-orang seperti Jimmy sebagai orang yang narsis dan haus perhatian. Itu karena dia terang-terangan masuk dalam penghargaan diri dan yang delusional itu. Namun apa yang keliru diidentifikasikan kebanyakan orang mengenainya adalah bahwa dia terus-menerus merasa rendah dan tidak berharga di dunia, sebab segala upaya untuk merancang kehidupan secara sedemikian rupa sehingga menampilkan Anda sebagai korban serba lemah, menuntut keegoisan yang sama besar untuk motif yang sebaliknya. Ya, begitulah hidup. Namun entah kenapa, tampaknya semakin banyak saja orang, terutama anak muda, melupakan hal ini. Sejumlah profesor dan pendidik menerangi kurangnya ketahanan emosional dan lalu dominannya kebutuhan yang egois di kalangan kaum muda sekarang. Sangat umum kita jumpai praktik ditariknya buku-buku dari dalam kelas hanya karena alasan bahwa buku tersebut akan membuat seseorang merasa buruk. Para pembicara dan profesor diteriaki untuk turun dan dicekal di kampus-kampus atas tuduhan penistaan. Padahal itu hanyalah hal remeh, sesepele orang yang memberi opini bahwa beberapa custom Halloween tak seofensif dengan orang-orang yang kira. Penasihat sekolah menerangi bahwa saat ini lebih banyak siswa dibanding sebelum-sebelumnya yang menunjukkan tanda-tanda stres atas pengalaman sehat sehari-hari di kampus yang sebenarnya wajar-wajar saja, seperti pertengkaran dengan teman sekamar dan mendapatkan nilai rendah di kelas. Ya, itulah yang disebut dengan hidup. Aneh bahwa pada usia di mana kita seharusnya lebih terikat satu sama lain, keistimewaan selalu tampak berada di atas segalanya. Suatu aspek dari teknologi terkini tampaknya membolehkan rasa ketidaknyamanan kita untuk membuat onar untuk pertama kalinya. Semakin banyak kebebasan yang diberikan untuk mengapresiasi diri kita akan semakin ingin terbebas dari urusan dengan siapapun yang mungkin tidak sependapat dengan kita.
atau yang membuat kita jengkel. Semakin kita dihadapkan pada sudut pandang yang berlawanan, semakin kita naik pitam atas keberadaan sudut pandang tersebut. Semakin hidup kita mudah dan bebas dari masalah, maka kita semakin merasa berhak untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Manfaat-manfaat internet dan media sosial tidak perlu dibantah lagi. Dalam berbagai hal, ini adalah momen terbaik dalam sejarah kehidupan. Namun mungkin teknologi ini mempunyai efek samping sosial yang tidak diinginkan. Mungkin teknologi yang telah membebaskan dan mendidik banyak orang secara bersamaan juga membuat mereka merajuk untuk meminta lebih diistimewakan.